Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Theophanus Antoni Arpurtanjoko dengan NIM G0025202 dari kelompok 8. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi blok 1.3. Oke, yang pertama adalah laporan pertama yang intinya itu dia disuruh menjelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Lalu yang kedua menjelaskan sistem otot yang ada di abdomen, dan yang ketiga menjelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Kita bahas yang pertama yaitu anterolateral. Nah, kalau yang dilihat dari superficial ini, kita dapat melihat bahwa yang lapisan superficial ini pertama kulit. Nah, kalau kulit itu dia melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Lalu ada fascia superficialis yang dibagi menjadi dua, yaitu ada fascia Kemper dan fascia Scarpa. Kalau yang Kemper ini dia tuh kayak jaringan ikat lemak atau adiposa. Lalu yang Scarpa ini dia tuh membungkus membran yang berisi sedikit lemak atau tanpa lemak. Selanjutnya pada pria itu fascia superficialis ini berlanjut membentuk lapisan fascia khusus yang berisi serabut-serabut otot polos yang disebut fascia dartos. Lalu pada wanita, dia itu lapisan superficialis ini merupakan komponen labellum majus pubenda. Lalu yang ketiga ada fascia profunda. Nah, fascia ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia Scarpa. Lalu ada musculi et aponeurosis, itu ada 5. Yang pertama ada muscle obliquus externus abdominis, yang kedua muscle obliquus internus abdominis, yang ketiga musculus transversus abdominis, yang keempat musculus rectus abdominis, yang kelima juga ada musculus pyramidalis abdominis. Lalu lanjut yang ke lapisan kelima yaitu ada fascia transversalis. Nah, lapisan ini itu fascia transversalis ini merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari kavitas dari abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Paling terlihat paling sebelah dalam atau musculus transversus abdominis. Lalu lanjut ke fascia extraperitonealis yang ini merupakan berisi jaringan lemak, dan fascia ini memisahkan antara fascia transversalis dan peritoneum. Lalu fascia cara sisi yang anterior tubuh itu disebut dengan preperitoneale. Lalu yang sisi posterior itu ada retroperitoneale. Lalu terdapat juga viscera retroperitoneale dan viscera intraperitoneale. Nah, yang terakhir, lapisan terakhir yaitu ada parietale. Peritoneum peritale itu dibagi menjadi dua, yaitu ada peritoneum dan cavum peritonei. Nah, yang kalau peritoneum itu dia peritoneum parietal dan visceral. Lalu kalau yang cavum peritonei itu dia ada 3, yaitu ada cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor serta foramen epicochia winslowi. Nah, kalau yang aku jelasin satu-satu, kalau yang peritoneum parietal itu dia tuh lapisan yang melapisin dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Lalu ada peritoneum viscerale, itu yang paling dalam. Lapisan ini yang melapisin langsung dengan viscera abdominis, jadi di bagian dalam, baik sebagai permukaan organ atau disebut sebagai organ retroperitoneale maupun seluruh permukaan organ yang disebut dengan intraperitoneale. Jadi retro itu yang paling sedikit, kalau yang intra itu yang melapisin seluruhnya. Lalu lanjut, kalau peritoneum itu adalah suatu lapisan yang tipis dan licin. Nah, fungsi peritoneum itu sebagai berikut, yaitu sebagai pelumas, menyimpan lemak, mempertahankan dari infeksi, dan sebagai alat penggantung organ viscera, lalu mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Bisa dilihat juga strukturnya juga, yang ini ada skin ini yang superficial, yang paling luar untuk melindungi dari lingkungan luar. Lalu ada superficial ventilator, itu kayak lemak, jaringan ikat lemak atau Kemper fascia. Lalu ada deep membranous layer of subcutaneous, itu ada Scarpa yang melapisin dinding membran yang melapisi dinding membran yang hanya terdiri dari sedikit lemak. Lalu ada external oblique external abdominis, itu dia bagian luar
Terus internal, transversus, ekstraperitoneal yang membatasi antara transversus dan transversalis. Maaf ya. Transversus dan itu parietal peritoneum. Nah, itu dia membatasi yang berisi jaringan lemak. Lanjut ke yang bagian posterior. Nah, posterior ini terdiri juga dari yang superficial, itu ada kulit. Terus fascia superficialis dorsi. Lalu yang ketiga adalah musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu ada yang lapisan pertama musculus latissimus dorsi. Lalu lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis dan musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior et inferior. Lalu yang lapisan ketiga ini ada musculus multifidus, musculus intraspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Lalu yang lapisan terakhir, lapisan keempat, yaitu ada musculus quadratus lumborum, lalu ada musculus iliopsoas, lalu ada musculus transversus abdominis. Lalu yang lapisan keempat ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang terakhir yaitu adalah peritoneum parietal. Sama seperti sebelumnya, cuman dia pembagiannya lebih spesifik aja. Jadi yang seperti ini lapisan fascia thoracolumbalis itu ada yang anterior medius sama posterior, ada musculus transversus abdominis dan musculus quadratus lumbolus, dan yang ini skin, musculus erector spinae yang ini loko ini, dan musculus coas major yang ini yang besar mayor. Oke. Next. Nah, kita masuk ke sistem otot dari abdomen. Nah, ini tuh ada flat muscle yang terdiri dari musculus obliquus externus, yaitu ada ligamen inguinale, lalu ada musculus obliquus internus, yaitu dan musculus transversus. Selanjutnya ada vertical muscle yang di sini itu. Nah, dia itu vagina musculi recti yang sudah seperti saya bilang sebelumnya, dan lalu muscle rectus abdominis itu terdiri dari intersection dari tendi. Itu next saja. Pokoknya ini ada linea alba. Linea alba itu yang seperti garis yang membentang secara vertikal membatasi di antara six pack ini atau rectus abdominis. Lalu ada rectus abdominis yang ini six pack, external oblique, sama juga piramidalis, terus juga lacunar ligamen juga di bagian bawah, lalu juga internal oblique muscle, inguinal ligamen, dan inguinal valve. Ya, itu sistem otot dari abdomen yang dilapisin dari vagina musculi recti. Oke, next ke retroparietale dan intraparietale. Itu apa sih bedanya? Nah, perbedaannya itu terletak di struktur untuk melapisinya. Kalau yang organ intraparietale ini dia tuh di dalam, otomatis dia dilapisin paling banyak permukaannya. Jadi yang seluruh permukaannya itu dilapisin oleh peritoneum. Lalu selanjutnya ada yang retroperitoneal, itu yang dilapisin permukaannya itu sedikit oleh peritoneum. Jadi hanya permukaan anteriornya saja. Itu sih perbedaannya. Lalu ada selanjutnya udah selesai, dan laporan kedua. Nah, laporan kedua itu intinya kita disuruh menjelaskan tentang anatomi gester beserta sphincter yang ada di gester. Nah, yang pertama ini gester. Jadi gester itu terdiri dari fundus, body, dan pylorus. Oke, jadi terdapat 4 bagian. Yang pertama ada fundus gastricum, lalu yang kedua pars cardiaca, lalu yang ketiga ada corpus gastrium rugae atau plea gastrica, dan yang keempat pars pylorica atau antum dan canalis pyloricum. Nah, ini tuh juga ada dinding dari gastrnya itu memiliki susunan dari superficial ke profunda. Nah, kalau yang pertama itu diurutin, ini sebenarnya histologi, cuman akan saya singgung sedikit aja. Yang pertama ada tunica serosa, tunica muscularis, dan tunica lalu juga ada tunica submucosa, tidak lupa, dan tunica mucosa. Oke, lanjut. Oh iya, sekalian dijelasin sedikit aja. Kalau yang
Ini itu ada pembatas yaitu midclavicular line, lalu ada abdominal part of esophagus. Ini esophagus sphincter atau LES, lalu esophagus sphincter, lalu ada liver, ada fundus dari stomach, lalu ada cardial, left coliflexor. Ini greater curvature yang besar ini, dia ada curvature besar. Kalau yang ini curvature kecil. Lalu ini ada pilorium, antrum, dan ascending. Ini ada usus, ya ini lewatin aja. Dan ini ada pylorus, oke. Ya seperti ini ada esophagus, pylori, antrum, greater curvature, body, corpus, fundus, dan lesser curvature. Oke, ini ada angular incisura, jadi cekungan. Next, kita ke laporan ketiga. Lalu laporan ketiga ini kita disuruh menjelaskan tentang letak-letak dari appendix beserta letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Nah, yang pertama itu ada letak appendix yang berdasarkan dari garis Monro picture. Nah, itu diukur dari sias atau sacroiliaca anterior superior yang dextra ke umbilical. Yang ini dextra ke umbilicus, pangkal appendix rata di sepertiga lateral. Lalu garis Monro picture yang disebut dengan titik McBurney. Lalu menurut garis Lange itu juga diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Ujung appendixnya adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Seperti ini ada umbilicus. Ini ada 2/3. Jadi yang sepertiganya itu disebut titik McBurney. Yang ini titik McBurney. Nah, ini sias atau appendix, dan ya selanjutnya juga ada yang ini appendix vermiformis. Nah, ini itu variasi letaknya itu ada yang appendix retrocaecal, appendix subcaecal, appendix postileal, dan appendix preileal, dan appendix pelvicum, dan ya appendix subcaecalis. Nah, kalau yang appendix retrocaecal ini dia itu terletak di belakang caecum mengarah ke atas, merupakan bentuk yang paling umum. Ini jadi bentuk paling umum. Lalu yang appendix postilealis itu dia tuh terletak lebih mengarah ke kiri atau sinistra di belakang ileum dan mesenterium. Lalu appendix pelvicum itu dia tuh mengarah ke bawah, melewati psoas mayor dan ujungnya melebihi tepat tepi di atas panggul bawah. Lalu ada appendix pelvicum, dia tuh mengarah ke bawah, itu sudah sebelumnya. Lalu ada prelialis, itu jadi terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Lalu ada appendix subcaecalis, itu dia terletak di descendant ke caudal. Oke, ini juga ada vermiformis appendix yang letaknya tuh di sini usus buntu. Nah, ini juga retrocaecal tuh juga 75%, subcaecal 20%, pelvic, prelial, dan postileal 5%. Sekian dari saya, terima kasih.